Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan izin dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis ilmu, melanjutkan kegiatan-kegiatan kita di dalam mendalami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan kita tahu saat ini kita masih di masa pandemi COVID-19. Bahkan kita di masa PPKM yang hampir semuanya dibatasi dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan, kemudian juga pendidikan, bahkan ekonomi juga sangat dibatasi. Nah, di sisi yang lain, kita melihat di sekitar kita, bahkan banyak di beberapa kampung itu setiap hari pasti ada yang meninggal. Ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang bersamaan dalam satu keluarga dalam satu hari. Nah, ini semuanya adalah sebagai peringatan bagi kita dan sekaligus bahan evaluasi terhadap musibah yang terjadi saat ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, masih bisa menyisihkan waktu kita untuk merenung sejenak, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Taklim As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga dari sebagian jamaah ya, beberapa info yang lalu mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang wafat ya, ada juga yang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan sakit ya, bahkan beberapa hari yang lalu ya Pak Anwar juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah di masa yang pandemi ini diberi kesabaran dan ketabahan. Bagi mereka yang masih sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Allahumma anta rabb la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabban nas ati bil ba'sa isfi anta safi la sifan la sifauka sifan la yughadiru saqama. Kita sekali lagi bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan ya, masih diberi waktu untuk beramal soleh. Bahkan kita masih berada di awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana 10 awal bulan Dzulhijjah ini satu kemuliaan seseorang yang beribadah di awal bulan Dzulhijjah ini. Banyak hadis yang telah disampaikan oleh para khatib ya, juga para asatid bahwa ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam al-ashr. Yakni asr awal min Dzulhijjah. Tidak ada suatu hari di mana hari-hari itu memiliki kemuliaan, memiliki kelebihan dibanding hari-hari yang lain. Siapa yang beramal soleh di dalamnya akan menimbulkan dan menumbuhkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di awal bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah itu menjadi hari yang mulia? Karena kita tahu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di awal bulan Dzulhijjah atau 10 ya, sampai nanti hari Tasyrik, itu Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya ya. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haji, bulan Dzulhijjah adalah bulan penyembelihan binatang kurban. Dan ibadah-ibadah di dalamnya termasuk saum Arafah
Ya, insya Allah nanti akan kita laksanakan Shaum Arafah itu pada tanggal 19 dari bulan Juli ini. Nah, itu akan menghapus dosa-dosa seseorang pada 1 tahun yang lalu. Jamaah Masjid Salim As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk dalam bab yang ke-73. Ya, bab yang ke-73 ini adalah kewajiban seorang muslim untuk taat kepada ulil amri. Dalam hal ini adalah taat kepada pemerintah yang menjalankan syariat Islam, atau pemerintah yang memberikan ulil amri, pemimpin yang masih memberikan sarana untuk ditegakkannya syariat Islam, dan kita wajib mentaati, ya, karena ketaatan kepada pemimpin ini juga bagian ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, ayat yang menjadi rujukan adalah surat An-Nisa ayat 59 di kitab kita, ya, di halaman 75 dari kitab Tafsir Al-Hikmah yang jilid 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Arti secara global, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul. Hendaklah kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, dan juga wa ulil amri minkum, juga kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian ada perselisihan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah wa rasuli, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, jika kalian menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman hari akhir. Ya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama, lebih baik bagi kalian, bagi kamu, dan lebih baik akibatnya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada beberapa kalimat yang harus kita pahami. Ya. Yang pertama ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, seruan kepada orang-orang yang beriman. Siapa saja yang mengaku orang-orang yang beriman hendaklah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, karena ini menjadi bagian yang wajib, yang harus kita taati. Maka kalimatnya antara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian taat kepada Allah serta taat kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Ya, ati Allah wa atiur Rasul. Kalimat atiu itu ditulis lengkap. Ya, ati Allah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Baru kalimat atau berikutnya meskipun tidak ditulis dengan kalimat atiu wa ulil amri minkum. Nah, taat dalam pengertian ini adalah patuh, tunduk, ya, atau mematuhi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, larangan di mana? Perintah di mana? Di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an. Nah, wati'ur Rasul, mentaati Rasul adalah juga mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah khatamil anbiya wal mursalin. Beliau adalah nabi penutup, ya, nabi penutup, dan tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga tidak ada syariat yang ditetapkan yang baru setelah syariatnya
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dua hal yang tidak bisa terpisah. Orang yang taat kepada Allah secara otomatis dia harus mentaati kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin dia taat kepada Rasul kemudian tidak mengikuti sunnah. Dan sangat janggal, sangat aneh. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak mentaati Rasul. Maka ini tidak mungkin terjadi. Kalau ada yang terjadi, berarti ada sesuatu yang salah di dalam keimanannya. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 80 itu Allah secara tegas menyampaikan, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Ya, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia sebenarnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang mentaati Rasul, berarti pada dasarnya dia adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man tawalla, dan siapa yang berpaling dari taat kepada Rasul, ya, atau berpaling dari ketaatan itu, fama arsalnaka alaihim hafidha, ya, maka kami tidaklah mengutusmu, yaitu Muhammad, ya, untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi kalau orang itu mengaku beriman kemudian tidak mentaati Rasul, tidak mengikuti as-sunnah, ya, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul dan tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasul, yaitu adalah suatu kesalahan di dalam memahami Islam. Ya, Islam itu luas. Urusan-urusan yang terkait dengan perilaku Rasul sebagai qudwah. Rasul itu sebagai contoh, sebagai tauladan. Dalam urusan ekonomi, dalam Al-Quran juga ada. Ya, juga dalam urusan politik dan lain-lainnya. Karena Islam itu bersifat sumulia, yang mencakup segala kehidupan, mencakup segala peraturan yang ada, walaupun mungkin secara global. Nah, bentuk kita, ya, bentuk seseorang yang taat kepada Allah, yang kaitannya dengan taat kepada Rasul, di dalam surat Al-Hasr ayat 7, Allah juga menegaskan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa saja, ya, apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, atau apa saja yang disampaikan oleh Rasul SAW di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul SAW, fakhuduhu, ambil itu, ya, terimalah, ya, bukan malah ditolak. Ya. Ada orang beriman tapi menolak apa yang disampaikan oleh Rasul, tidak mau menjalankan sunnah, ya, tidak mau ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal perintahnya Allah, apa saja yang datang atau yang diberikan Rasul kepada kalian, fakhudu, ambil, ya, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kewajiban kita adalah meninggalkan. Ini bentuk ketaatan dan bukti kita taat kepada Allah dan Rasul. Maka kemudian wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya apa? Ya, siksanya Allah itu sangat keras, atau hukuman Allah itu sangat keras. Ini jemaah Majelis Taklim As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran-gambaran kejelasan bahwa mentaati Allah, mentaati Rasul itu sesuatu yang mutlak, yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dari mana bentuk ketaatannya? Mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, kita jelas mengambil dari Al-Quran. Al-Quran secara global, sementara penjelasan ada yang memang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, ada juga yang di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tidak mendapatkan di dalam Al-Quran penjelasan dari satu ayat itu, penjelasannya di dalam hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena fungsinya dari hadis Rasul SAW itu juga bagian dari bayan, penjelas dari Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl ayat 44 Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nunzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan kepada kamu adzikra. Adzikr ini Al-Quran, ya. Maka Al-Quran itu sering disebut dengan nama adzikr. Nama-nama Al-Quran itu ada bermacam-macam, ya. Ada Al-Furqan, ada adzikr, ya. Ada Al-Quran, ya. Itu semuanya adalah nama-nama yang terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Karena memang isinya disebut Al-Furqan karena membedakan antara hak dan batil. Disebut adzikr karena itu adalah isinya yang di dalam Al-Quran itu bentuk pengingat, ya, terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalamnya tersirat dan terdapat beberapa ahkam, beberapa hukum yang terkait dengan hukum syar'i. Juga di dalamnya ada kisah-kisah yang bisa diambil ibrahnya, juga berita tentang hari akhir, berita tentang akhirat. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis. Nah, tugasnya apa? Tugasnya Rasul, ya udah, litubayyina linnas. Rasul nanti akan menjelaskan. Nah, penjelasannya di mana? Di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul punya tugas memberikan penjelasan kepada umat manusia yang telah Allah turunkan, ya, kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Untuk apa? Kalimatnya la'allahum wa la'allahum yatafakkarun. Agar mereka bisa memikirkan. Jemaah Masjid Al-Alim As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kita mentaati Allah dan Rasul, kita berupaya semaksimal mungkin, ya, sebatas kemampuan kita, mana yang bisa kita lakukan dari pesan-pesan, dari bentuk perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian juga berupaya, ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasul, atau sesuatu yang tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang meninggalkan sunnah, ya, menganggap nggak perlu As-Sunnah, nggak perlu hadis, cukup Al-Quran, ya, itu tercela dia, dan nggak mungkin dia akan bisa sholat dengan benar, karena perintah sholat dalam Al-Quran bentuknya global. Wa aqimus shalah wa atuz zakah misalkan. Penjelasannya di mana? Di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kalimat yang berikutnya adalah selain ati Allah wa atiur Rasul, baru kalimat wa ulil amri minkum. Ya, wa ulil amri minkum adalah orang-orang yang mengurusin urusan dari kalian, mengurusi urusan kaum muslimin. Al-amr di sini, ya, urusan-urusan apa saja yang terkait dengan kehidupan manusia. Baik dalam masalah-masalah yang ubudiyah, yang menyangkut ibadah, maupun masalah-masalah yang sifatnya muamalah, ya. Muamalah kemasyarakatan, al-ijtimaiyah, ya, itu juga harus ditaati selama ketetapan atau selama ulil amri itu berjalan pada koridor yang benar, pada koridor yang dibenarkan oleh Islam, atau tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka perintah tidak disebutnya kalimat atiu, ya, itu adalah karena untuk menunjukkan bahwa kesewenangan hukum, ya, hukum yang terkait dengan kebenaran itu hak mutlaknya Allah dan Rasul. Sedangkan ketaatan kepada pemimpin itu taat dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syar'i. Ya, meskipun pemimpin itu orang-orang yang dari kulit hitam, atau orang-orang yang apa ya, orang bawahan, ya, nanti disampaikan di mana, seakan-akan
pemimpin itu adalah orang-orang yang rendah, berasal dari orang-orang yang budak, abdun habasiyun misalkan, seorang budak Habasah, tapi dia dalam ketaatan, ya kita taati. Tapi kalau bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Kalau bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus dihindarin. Kenapa? La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan, ya, terhadap makhluk, ya, dalam hal-hal yang melanggar syariat Islam. Nah, maka dari itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peraturan-peraturan yang dibuat, yang dibuat oleh seorang pemimpin itu, ya, seharusnya adalah peraturan-peraturan yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bukan tanpa aturan, tapi ada koridor yang terkait dengan umat Islam. Jangan sampai peraturan-peraturan yang terjadi, keputusan-keputusan yang terjadi itu melanggar syariat Islam atau tidak memberikan ruang kepada umat Islam atau bertentangan dengan syariat itu sendiri. Maka seorang pemimpin, seorang uli amri itu terikat dengan hukum-hukum, ya, yang terkait dengan hukum-hukum yang tertuang di dalam Al-Quran, karena tugasnya dia adalah memberikan kemaslahatan, ya, memberikan apa? Kebaikan, ya, kebaikan untuk siapa? Untuk rakyatnya, ya, untuk rakyat agar mereka betul-betul berada dalam kebenaran. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disampaikan, gitu ya, dari sahabat Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan wastamala alaihim rajulan minal ansar wa amarahum ayasma'u lahu wa yuti'u fa'adhabuhu bi syai'in wa qala ijtami'u li khataban fajama'u lahu summa qala au kidiru naron fa'aqadu summa qala alam ya'murkum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tasma'u li wa tuti'u qalu bala qala fadkhuluha qala fanadara ba'duhum ila ba'tin faqalu innama fararna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min narin wa kanu kadzalika wa sakana ghadabuhu wa tufi'atin naru falamma raja'u dzakaru dzalika linabiyyin faqala law dakhaluha ma kharaju minna innama ta'atu bil ma'ruf. Nah, di dalam hadis yang cukup panjang ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, sahabat Ali bin Abi Thalib mengisahkan, ya, ketika Rasul mengirim pasukan perang, ya, ada sariyah, ya, pasukan perang, dan menunjuk seorang pemimpin pasukan dari salah seorang sahabat Ansor, dan dulu mereka akan mendengarkan dan mentaatinya. Jadi ada peperangan itu, ada ghazwah, ya, ada ghazwah. Ghazwah itu Nabi ikut perang di dalamnya. Nah, ya, ketika perang Uhud, perang Badar, itu namanya ghazwatul Badar, ghazwatul Uhud. Tapi kalau Rasul mengutus, ya, pasukan, kemudian menunjuk pemimpin sebagai panglima perangnya, ya, itu adalah bentuknya adalah sebut syariah. Nah, oleh karena itu mereka harus taat kepada orang yang telah ditunjuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai diisyaratkan ada kalimat, bukankah kalian telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendengarkan dan mentaati perintahku? Kalau ada pemimpin seperti itu, jawab iya. Lalu sang pemimpin nyuruh mereka terjun ke dalam api, seakan-akan itu. Nah, kemudian satu sama lain melihat, ya, kami lari ke tempat Rasulullah SAW dengan masuk Islam justru untuk menghindari api neraka. Jadi ini apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul terkait dengan ketaatan ini kepada pemimpin itu adalah ketaatan
dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syariat Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam di sana di Ibnu Abi Syaibah, ya, An Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala asam'u wa ta'atu ala rajulin muslimin fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiat. Faman umira bi maksiatin fala sam'a lahu wala ta'at. Ya. Dari Ibnu Umar meriwayatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Ya, asam'u wa ta'ah ala rajulin muslimin. Wajib kita taat kepada seorang pemimpin yang muslim, ya, terhadap apa-apa yang dicintai, apa yang disukai, ya, wakariha, dan apa-apa yang tidak disukai. Malam yu'mar bimaksiyah, kecuali seorang pemimpin itu tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Lagi kalau pemimpin itu justru menyuruh untuk berbuat maksiat, ya, menyuruh berbuat yang haram, menyuruh perbuatan yang melanggar aturan Islam, apalagi meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya kita tidak wajib taat. Ya, kita tidak wajib taat. Ya, kita tidak wajib taat. Gitu. Jadi kalau faman umira bi maksiatin fala sam'a lahu wala ta'ah. Ya, kalau itu menyangkut kemungkaran, pemimpinnya menyuruh berbuat yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasul, nah, tidak ada kewajiban untuk taat, juga tidak ada kewajiban untuk mengikuti. Ya, mendengarkan aja nggak boleh, apalagi mentaati. Oleh karena itu, kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati dalam bahasa, ya, ulil amri itu kan kalau sekarang itu bisa presiden, ya, bisa presiden, bisa raja, ya. Karena merekalah yang mengurusin urusan umat. Merekalah yang mengurusi urusan orang banyak. Ya, kalau di kita adalah urusan kaum muslimin. Dan pemimpin ini menjadi tolak ukur, ya. Karena pemimpin yang adil itu bisa menentukan keadilan, kemaslahatan dalam masyarakat. Kalau pemimpin itu banyak kedustaannya, nah kedustaan ini yang berbahaya. Makanya Ibnu Mubarak atau Abdullah bin Mubarak itu menyampaikan, ya, terkait dengan kondisi sosial, kondisi suatu masyarakat. Ya, beliau menyampaikan, ya, Ibnu Mubarak itu menyampaikan sinfani minan nas. Ya, ada dua kelompok dari manusia itu. Ya, idza salaha salahan nasu. Kalau dua komunitas, dua kelompok ini baik, salahan nas, maka manusia itu akan jadi baik semua. Manusia akan jadi makmur. Manusia akan menjadi tenteram. Manusia akan mendapatkan keamanan. Wa idza fasada fasadan nas. Tapi sebaliknya, kalau dua kelompok ini rusak, ya, dua kelompok ini rusak, salah satunya apalagi rusak dua-duanya, ya, maka itu akan menjadi kerusakan yang lebih fatal dan kerusakan yang lebih besar. Karena dua-duanya adalah pemimpin yang ditokohkan. Kedua-duanya adalah memiliki komunitas yang begitu besar dan tanggung jawabnya besar. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak? Siapa mereka itu? Dua kelompok ini, dua orang ini, al-muluku al-umara wal ulama. Ya, al-muluk atau al-umara wal ulama. Ya, dua kelompok manusia ini yang menentukan baik. Ya, kalau terjadi keduanya baik, maslahah diterima. Maslahah terwujud, ketentraman umat terwujud, kebahagiaan manusia terwujud. Tapi kalau kedua-duanya rusak, apalagi salah satu, itu pasti akan terjadi ketimpangan. Ya, pasti akan terjadi ketimpangan. Nggak mungkin akan terjadi kebaikan. Jadi ini menentukan. Kalau pemimpinnya rusak, ulamanya rusak, sudah tidak menjadi ulama. Bisa menjadi ulama su. Karena kalau ulama ini adalah panutan yang menyangkut syar'i, karena al-ulama warasatul anbiya,
ulama itu punya fungsi pewarisnya para nabi. Dia harus bisa menasihati seorang pemimpin. Ya, pemimpin yang zalim, pemimpin yang keluar dari rel kebenaran, ya, maka harus ada yang nasihatin. Siapa yang nasihatin? Ulama. Nah, tapi kalau sudah apa? Mohon maaf, kalau sudah pemimpinnya, ya, pemimpinnya itu sudah rusak, pemimpinnya itu adalah zalim, ulamanya tidak memberikan saran, tidak mengingatkan, bahkan ikut-ikut dalam kedoliman itu, yang terjadi adalah sebuah kerusakan. Dan ini bisa kita lihat loh. Ya, bisa kita lihat. Ya. Jadi perkataan Ibnu Mubarak ini sangat dahsyat. Kalau kedua kelompok, ada umara, ada pemimpin, ada raja itu baik, ulamanya baik, alhamdulillah kemaslahatan akan diperoleh. Bahkan barokahnya turun, ya, barokahnya dari langit itu akan turun. Karena apa? Membawa masyarakat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sebaliknya, kalau dua komunitas ini rusak, maka yang terjadi adalah kerusakan yang sangat besar. Ya, kerusakan yang sangat besar. Ya, di akhir zaman itu nanti ada ulama-ulama yang justru mengajak bukan ke abwabul jannah, ya, bukan mengajak kepada jalan menuju surga, tapi bisa mengajak kepada abwabun nar, jalan menuju neraka atau jahanam, yang itu sering disebut dengan ulama su. Maka dua ini harus sinergi. Bagaimana? Kalau ada kesalahan diluruskan, tugasnya ulama yang menasihati, ya, nggak boleh diam. Kalau diam itu akan menjadi kepincangan, ada kerusakan. Ini penting, ya. Maka ketaatan kepada pemimpin itu adalah bersyarat, bukan taat tanpa syarat. Ada ketaatan yang bersyarat. Selama dalam kebenaran, selama mengajak kepada hal-hal yang baik, yaitu kita wajib sama wa ta'ah, mendengar dan taat. Nah, jemaah Majelis Taklim As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kalimat berikutnya, jadi kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, kemudian kalimat berikutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ilallah. Kalau kalian mengalami perselisihan, kalian mengalami ikhtilaf, agar ikhtilaf itu selesai, ya, agar kebenaran itu segera diperoleh, farudhu ilallah war rasul, harus merujuk kepada Al-Quran dan kepada kebenaran yang dibawa oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah Majelis Taklim As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bukti orang-orang yang ingin mencari kebenaran. Kalau inginnya menang sendiri, ya diajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau, diajak merujuk kepada dasar sebuah kebenaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah adalah pasti benarnya karena dari Allah dan Rasulnya, tidak mau, ya tentunya nggak akan mendapatkan sebuah kebenaran itu. Nah, kalau kemudian itu terkait dengan penafsiran, ya, ikhtilaf dalam hal ini, ya, penafsiran terhadap ayat, penafsiran terhadap hadis, ya, itu kadang-kadang hadisnya yang dipakai adalah rujukannya sama, tapi kadang-kadang memunculkan beda penafsiran, beda istinbat hukmi. Nah, itu ikhtilaf-ikhtilaf yang masih ranah dibenarkan. Nah, kalau menyangkut pendalilan, maka kita bisa melakukan 3 hal, ya. Kalau ada terjadi pertentangan, ikhtilaf, ya, atau mungkin terkait dengan hukum Islam yang memang ranahnya adalah ranah ijtihad, yang kita lakukan apa? Thariqatul jam'i, menggabungkan dua. Kalau ada yang bertentangan, satu hadis bertentangan dengan yang lain, ya, atau ayat ini seakan-akan bertentangan dengan yang lain, kita buat thariqatul jam'i. Jadi dikumpulkan, kemudian apa? Dilakukan. Kira-kira 2 hal ini bisa dilaksanakan atau tidak, atau mungkin makna yang dari satu ini diambil.
Nah, itu ada khusus nanti kajian fikul ikhtilaf ya. Bagaimana ketika melihat perbedaan pendapat ya. Misalkan dalam fikih ada yang i'tidal lurus, ada yang i'tidal bersedekap ya. Nah, ini yang benar mana? Ada yang turun sujud itu lututnya dulu, ada yang dua tangannya dulu. Ini wilayah-wilayah yang ikhtilaf. Nah, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada ayat ya. Nah, tarikul jami dikompromikan. Nah, kalau nggak dikompromikan nggak bisa, maka yang berlaku adalah tarjih. Tarjih itu adalah dicari mana yang lebih kuat ya. Mana yang dari dalil itu yang lebih kuat, baru itu kita ambil. Nah, ini wilayah-wilayah wilayah-wilayahnya para ulama yang melakukan kajian-kajian. Makanya di beberapa organisasi itu, misalkan organisasi Muhammadiyah punya majelis tarjih, organisasi Nahdlatul Ulama ya, di sana ada bahsul masail ya. Kemudian di organisasi yang lain ya ada Dewan Hizbah ya. Kalau di Saudi ada namanya Kibarul Ulama. Nah, ini adalah komunitas-komunitas yang mengkaji, yang mendalami dari dalil-dalil baik yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah ya, yang kemudian ada ikhtilaf di dalamnya, kemudian diambil jalan kebenaran ya, yang mungkin kadang-kadang tetap terjadi ikhtilaf. Nah, itu kita masih toleransi, kita masih bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Atau kalau tidak, yang keempat apa? Tawakuf. Ya sudah ya, nggak usah dibahas ya, nggak usah dibahas ya, karena kalau nggak bisa secara tarikul jam'i diambil yang tarjih, kemudian nanti dilakukan nasih dan mansuh, yang satu dianggap dihapus ya. Dulu ada perbudakan, kemudian setelah itu dihapus dengan tidak adanya perbudakan ya. Kemudian tawakuf ditinggalkan karena mungkin nggak ada titik temu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an yang sudah muhkamat ya. Di hadis-hadis sudah jelas yang dengan itu tidak mungkin akan terjadi ikhtilaf. Tapi ada yang sifatnya adalah mutasabihat atau juga masih bersifat mutlak ya. Nah, ada yang sifatnya am, itu semuanya bisa dilihat, dikaji. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan ya, ati Allah wa ati Rasul, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mentaati Allah dan mentaati Rasul, kemudian mentaati ulil amri ya. Kemudian ketika ada perbedaan, mengembalikannya kepada Allah dan Rasul, itu menjadi bukti in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itu contoh bukti konkret kalau orang beriman kepada Allah ya, dan beriman kepada hari akhir, pasti mencari kebenaran, mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan cara pikirannya sendiri. Ini dua rukun yang pokok ya. Makanya disebutkan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah suatu yang sangat baik ya, karena mengembalikan permasalahannya kepada Allah dan Rasul dan sebaik-baik jalan menuju kebenaran. Nah, jamaah Majelis Taklim As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa pembahasan tadi ya, bisa kita buat khulasah ya. Bisa kita buat sebuah kesimpulan bahwasanya yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi pedoman bagi kita, pedoman hidup manusia ya, yang tidak bisa ditukar dengan apapun ya. Sekali lagi, Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi pedoman yang tidak bisa ditukar dengan apapun ya, karena sifatnya ini kekal nanti ya. Kekal itu maksudnya apa? Hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya, itu akan tetap ya. Sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran maka akan berlaku sepanjang zaman selama tidak ada dalil yang membolehkan, kecuali mudharat ya. Kayak yang kondisi sekarang ini ya.
dalam kondisi wabah, dalam kondisi pandemi ini, yang sebenarnya ada kewajiban-kewajiban ibadah sholat, ya, sholat berjamaah di masjid, merapatkan shaf, ya, karena kondisi seperti ini kemudian ada wilayah orang-orang berijtihad lah, kemudian mengumpulkan dalil-dalil, ya, yang sering disebut la doror wa la dirar, itu tidak boleh memberikan kemudorotan, ya, baik itu mudarat kepada diri sendiri atau mudarat kepada orang lain. Akhirnya yang shaf itu aslinya sawu sufufakum, ya, diluruskan shafnya, dirapatkan, kemudian karena kondisi pandemi ada ijtihad di jarak. Nah, itu tidak bisa berlaku selamanya, ya. Selama pandemi selesai, ya sudah, kembali kepada hukum asal. Sholat Jum'ah itu adalah di masjid. Ketika pandemi, ada pedoman dalam masa pandemi itu, dan itu hanya berlaku sementara selama pandemi. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, begitu pula tentang pelaturan, ya, PPKM ini juga tidak akan bisa berlaku selamanya, ya, karena mudorotnya kalau sudah selamanya sangat besar, ya, aspek syar'i, ya, aspek petarbiyah, aspek pendidikan, aspek ekonomi, bahkan secara politik, ya, itu akan dampaknya cukup besar, ya, dampaknya cukup besar. Nah, ketika seperti itu, udah diupayakan, dicarikan, ya, diupayakan bagaimana dengan konsep Islam, bagaimana Islam mengatur ketika masa pandemi itu. Ternyata di dalam Islam ada, memang di zaman sahabat itu pernah terjadi pandemi. Ketika di Syam itu terjadi pandemi, nah, hadis-hadis yang terkait dengan pandemi ternyata di dalam beberapa kitab disebutkan. Ketika terjadi pandemi itu isolasi, yang di dalam ketika ada pandemi orang yang berada dalam Korea, dalam satu masyarakat itu nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Itu diantaranya adalah dalil-dalil yang bisa diambil. Nah, yang kedua adalah mentaati petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah menjadi kewajiban bagi kita, ya. Kemudian yang ketiga, pemimpin itu punya amanah, punya tanggung jawab yang besar, ya, punya tanggung jawab yang besar terkait dengan orang yang dipimpinnya atau bawahannya. Ulama juga punya tanggung jawab yang besar terhadap umatnya. Kemudian yang keempat, perbedaan atau ikhtilaf, ya. Ikhtilaf di kalangan fikih, di kalangan hukum yang terkait dengan fikih, itu kita harus tasamuh, ya. Perbedaan pendapat dalam hal fikih itu kita harus tasamuh selama dalil-dalil masing-masing punya hujah yang bisa bisa diterima, ya, walaupun nanti keputusannya berbeda. Kemudian yang kelima, mencari solusi yang baik di dalam mengatasi segala permasalahannya. Kalau itu masalah-masalah duniawi yang tidak terikat dengan agama secara langsung, ya, perkara-perkara yang terkait dengan kemasyarakatan, ya, atau hukum-hukum yang terkait dengan hukum sosial yang tidak terikat dengan agama, contohnya ada lampu merah, ya, ada juga selokan, ya, itu jangan dicari nanti di hadis, ya, mana dalilnya tentang ada lampu merah, hijau, kuning, itu, ya. Nah, itu yang terkait dengan masalah duniawi, ya, kemaslahatan dalam masyarakat di dunia ini, ya, selama tidak bertentangan silahkan, ya. Kenapa kok merah mesti berhenti, kenapa kuning siap-siap, hijau baru berjalan? Nah, itu peraturan yang dibolehkan karena selama tidak bertentangan, al-adah muhakamah, ya. Nah, urusan-urusan yang sifatnya duniawi, ya, al-aslu fil asya al-ibahah. Ya, pada dasarnya urusan-urusan duniawi itu sifatnya boleh, ya, selama tidak nanti bertentangan dengan syariat Islam. Makanya kalau urusan-urusan duniawi, ya, diaspal atau tidak, ya, kemudian bangun masjid itu bentuknya bagaimana, itu wilayah-wilayah duniawiyah, ya, yang wilayah-wilayah sosial selama tidak
mengganggu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam itu dibolehkan. Wallahu alam ya, ini yang bisa kita kaji pada pertemuan hari ini. Dan pertemuan yang ke-72 itu insya Allah di masa pandemi yang lalu pernah kita sampaikan ya. Pernah kita sampaikan yang pada waktu itu memang kita ngawali, kemudian itu yang kita bahas. Nah jemaah Majelis Taklim As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bu Nawar dan yang lain-lainnya, ya, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, ya, memberikan barokah dalam hidup kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bala ya yang terjadi saat ini kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan ini dengan memohon kepada Allah semoga apa yang terjadi, musibah yang terjadi adalah bagian dari meningkatkan kualitas keimanan kita, dan juga kita mampu menjaga diri, menjaga kesehatan kita ya, selain dengan imun ya, imun yang berarti adalah menjaga kesehatan. Ada yang minum probiotik, kadang minum madu, ada yang minum apa? Jahe ya, serai, itu semuanya adalah ikhtiar ya, ikhtiar kita. Dan kalau ada saudara-saudara kita yang sudah wafat, semoga Allah menempatkan di sisinya yang mulia dan mengampuni dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama wa yakafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa jal karim wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla min a'malina salihan. Allahumma nas'aluka hayatan thayyibah wa rizqan wasi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wahtim lana bi husnil khatimah watqinal jannata bi rahmatika wa ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min syahdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min syahdil bala wa tarkis saqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidh dhalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita semoga bisa berikhtiar menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita ya. Kita mensikapi semua peristiwa ini, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun di sekitar kita ya ada yang diwafatkan oleh Allah, semoga wafatnya kalau memang karena wabah, wafatnya dalam kondisi sebagai orang-orang yang syahid fil akhirah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.